Akademi Hosen di Toalusi, salah satu sekolah yang cukup disegani dengan julukan Hosen Killer Corps dan Skinhead Army. Semua muridnya berkepala gundul pelontos kecuali para leader. Ada rantai komando yang jelas dengan satu orang sebagai pemimpin tertinggi, dan bos Hosen saat ini adalah King Jo. Setahun sebelumnya, saat King Jo masuk sebagai murid kelas 1 Hosen, dia berhasil mengalahkan seniornya Hideyuki Bito dalam duel 1 lawan 1. Karena Hideyuki yang adalah bos Hosen saat itu sudah dikalahkan, otomatis King Jo pun sah jadi bos penggantinya. Setahun lebih nama King Jo disegani baik di Hosen maupun di kota Toarushi. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang mulai menggoyang kepemimpinan King Jo. Sementara itu ada murid kelas 1 Hosen bernama Jun Kurei alias Gure yang memakai kacamata hitam lebar dan dengan kepala gundulnya dia jadi mirip alien. Mitsuyoshi menertawakan penampilan temannya itu, tapi Gure membela diri kalau penjualnya bilang kacamata itu cocok sekali untuknya. Mitsuyoshi kembali tertawa dan menyaut kalau penjualnya pasti berkata begitu karena ingin dagangannya dibeli. Mashima memotong obrolan tersebut dan nyuruh Gure segera cerita tentang murid-murid susulan yang dia temui. Gure berkata kejadiannya kemarin saat dia membeli kacamatanya. Ada Gure, Dosuken, dan Abuta yang ketemuan di dekat stasiun Miyata. Pas ketikanya nongkrong di lantai 2 sebuah kafe, Gure melihat ada rombongan yang lewat di depan kafe itu. Gure segera mengenali kalau rombongan itu adalah murid-murid susulan. Mitsuyoshi kaget mendengarnya, sedangkan Mashima berkata kalau rombongan susulan itu sudah melanggar kesepakatan tentang wilayah masing-masing dari susulan dan Hosen yang tidak boleh dilanggar. Gure dan dua temannya segera keluar kafe, tapi rombongan susulan itu sudah menghilang entah kemana. Mashima menambahkan info dari Ono yang juga melihat beberapa murid susulan keluyuran di dekat area Akademi Hosen. Mitsuyoshi semakin geram karena merasa susulan sudah meremehkan Hosen. Mashima mengingatkan lagi tentang Ujisan dan beberapa senior lain yang kena hajar sama Guriko dari susulan. Gure segera berseru, dia ingat hal tersebut dan heran kenapa King Jo malah menyelesaikannya dengan mediasi sama Seton. Mitsuyoshi merasa kalau hal ini dibiarkan terus-menerus sama artinya Hosen mengakui kekalahan dari susulan. Dia yakin itulah alasan para murid susulan berani berkeliaran di wilayahnya Hosen. Gure mempertanyakan nasib Hosen dan juga sikap King Jo yang diam saja. Mashima juga Mitsuyoshi setuju kalau ada hal yang tidak tepat saat ini. Tapi Mashima mengingatkan kalau beginilah sistem di Hosen. Semua murid harus menurut pada perintah pemimpin tertinggi dan tidak boleh bergerak seenaknya sendiri. Mitsuyoshi mengiyakan hal tersebut. Gure malah bertanya, apa bos mereka ini takut sama susulan? Mashima menyaut kalau tidak suka dengan sikap King Jo dalam memimpin Hosen, maka satu-satunya cara adalah menantang King Jo dalam duel 1 lawan 1. Ketiganya terdiam. Mashima berkata kalau dia tidak percaya diri punya nyali menantang King Jo. Mitsuyoshi ingat tentang Raita yang melakukan hal itu dan berakhir babak belur. Situasi itu semakin membuat 3 murid kelas 1 Hosen itu jadi stres. Di tempat lain, kota Toarushi, ada satu sekolahan yang berisi para berandalan, SMA yang dapat julukan sekolah para gagak, yaitu susulan. Berbeda dengan Hosen, susulan tidak punya sistem kepemimpinan yang jelas. Tidak ada satu pemimpin tertinggi. Justru banyak fraksi-fraksi yang saling bersaing buat jadi yang terkuat. Kejadian dikalahkannya Seton oleh murid kelas 1 bernama Hanaki Guriko semakin membuat situasi susulan semakin memanas. Di saat bersamaan, ada fraksi baru yang lahir, Kanbei Yoshikatsu, murid kelas 1 susulan yang dijuluki Bacer. Dua temannya berseru kesal karena sudah dipanggil berkumpul, tapi Bacer malah bengong sendiri. Ada juga Fukamatsu Keita yang nanya Bacer sedang memikirkan apa. Yang ditanya memperlihatkan sesuatu, selembar catatan bertuliskan 3 singkatan, NPA, BPK, dan WBC. Fukamatsu mengira mereka akan diajak nobar NPA sambil barbekyuan. Bacer kesal dengan reaksi Fukamatsu. Dia menenggak minuman botol lalu menjelaskan kalau NPA adalah singkatan dari No Matter What Bacer is Unbelievable. BPK adalah Beautiful Bacer Quality dan WBC artinya We Are Bacer Champion. Itulah 3 pilihan nama buat fraksi yang akan dibuat. Fukamatsu ngomong kalau 3 nama itu jelek semua.
Fukamatsu tidak peduli dengan protes dari Butcher. Dia bertanya bagaimana caranya fraksi baru mereka ini bisa jadi yang terkuat di tengah situasi susulan yang sedang kacau. Butcher menyaut, mereka harus kembangkan dulu fraksi Butcher ini. Fukamatsu setuju. Dia menjelaskan setelah Seton dikalahkan, berarti fraksi yang terbesar adalah milik Hideyoshi. Butcher menilai kalau Hideyoshi memang punya kapasitas dan ambisi, tapi menurutnya Hideyoshi tidak punya karisma sebagai pemimpin. Jadi Butcher tidak menganggap fraksi Hideyoshi sebagai ancaman serius. Fukamatsu khawatir dengan omongan Butcher yang terdengar sombong, apalagi menyangkut kakak kelas mereka. Tapi Butcher tidak tampak merasa bersalah. Fukamatsu melanjutkan, kalau masih ada fraksi Iwashiro Gunji. Butcher bilang kalau Gunji memang sedikit terkenal, tapi tidak terlalu mencolok. Fukamatsu menatap Butcher kesal yang sepertinya terlalu over pede. Fukamatsu melanjutkan, kalau hal yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah anggota fraksi Butcher dan memperluas pengaruh mereka di susuran. Ban Kazuyuki setuju dengan Fukamatsu, sedangkan Kamata mengusulkan agar mereka menyerang fraksi-fraksi yang ada dan memaksa anggotanya bergabung ke fraksi Butcher. Tapi Butcher menolak. Dia berpikir hal itu akan merusak popularitasnya. Fukamatsu setuju agar mereka merekrut murid-murid susuran dengan baik-baik, kecuali situasi tertentu. Kamata nanya apa yang akan mereka lakukan dengan semua anggota yang sudah mereka punya saat ini. Belum juga dapat jawaban, Kamata malah kaget melihat sesuatu di dekat kakinya. Seekor kalajengking hitam. Di dekatnya ada Tahara yang tertawa karena itu cuma mainan yang dia bawa. Tahara berkata, tidak mungkin juga kalajengking ada di tempat mereka ini. Lalu Tahara ngomong ke Butcher kalau dia punya ide, yaitu menyerang Housen. Dua orang lain tampak kesal karena ide Tahara ini bisa memulai perang antar dua sekolahan. Tahara ngomong kalau itu bukan masalah, justru jadi kesempatan menunjukkan kekuatan fraksi mereka. Dia mengangkat mainan kalajengking dan berkata kemarin membelinya di dekat stasiun Miyata. Jelas itu mengagetkan karena stasiun Miyata ada di dalam wilayahnya Housen. Tahara menjelaskan kalau dulu setiap murid susulan yang muncul di wilayah Housen pasti akan langsung kena hajar rame-rame. Tapi sekarang asalkan mereka berakting seakan jagoan susulan, para gundul Housen tidak akan berani menyentuh mereka. Ban bertanya apa itu gara-gara ulah Kuriko? Kamata menyaut kalau itu mungkin saja. Padahal Kuriko menghajar satu leader dan 9 orang Housen, tapi Kingjo malah memilih menyelesaikannya dengan baik-baik. Tahara menambahkan kalau hal itu bisa berarti Kingjo takut sama susuran. Butcher cukup tertarik mendengar semua obrolan barusan, karena dia juga heran dengan perilaku para senior susuran. Tapi ternyata tidak cuma itu, aliansi Kurotake juga sedang diguncang masalah besar. Butcher ngomong kalau mereka bisa mengalahkan Housen, juga Kurotake, maka menyatukan susuran bukanlah mimpi belaka. Butcher bilang dia tidak mau mengandalkan senior-senior mereka karena yakin tidak akan bergerak. Butcher dengan yakin ngomong kalau sekarang adalah giliran mereka. Tampak semua teman-temannya siap mengikuti tekad Butcher. Di tempat lain, markas armamen, satu pukulan keras Teso menghantam Senpek, satu pukulan keras kembali dilayangkan. Teso nyengir dan ngomong kalau pemanasannya sudah selesai. Sota juga Toshiro bingung kenapa Teso terlihat bersemangat hari ini. Teso berkata kalau hari ini dia akan duel 1 lawan 1 dengan pesawat dari susuran. Toshiro dan Sota kaget mendengarnya. Toshiro khawatir kalau hal itu akan memicu perang dengan susuran. Teso menenangkan Toshiro kalau hal tersebut tidak akan terjadi, karena ini bukan urusan antar armamen dengan susuran. Toshiro tetap ngotot. Bisa saja Kurosawa membawa orang-orang susuran. Teso menyaut kalau Kurosawa bukan orang seperti itu. Dia berkata tidak akan membuat masalah, karena ini adalah duel antar pria. Sota dan Toshiro akhirnya memutuskan buat ikut dengan Teso. Mereka yakin kalau Kawachi Teso sendirian pasti akan menyebabkan masalah. Di sebuah taman sudah ada Kurosawa yang menunggu. Dia menoleh saat namanya dipanggil. Teso sudah datang dengan 2 temannya. Kurosawa bertanya apa maksud Teso membawa teman. Teso menyaut kalau Kurosawa nyuakin saja 2 orang yang ikut dengannya ini. Tapi ternyata bukan mereka saja yang hadir di situ. Ada rombongan Mitsuyoshi dan murid-murid Housen lainnya. Sota dan Toshiro jelas kaget. Mashima nanya apa yang dilakukan Kurosawa ketemu sama member armamen di taman itu.
Teso nanya, apa Kurosawa kenal Mashima? Orang yang barusan bicara. Kurosawa menyaut, kalau kenal Mashima dari masa SMP dulu. Teso nyengir dan menebak kalau Mashima lah yang ngasih luka di pipi kirinya Kurosawa. Tapi dia lalu tertawa sendiri karena merasa tidak mungkin kejadiannya sama kayak dirinya. Di belakangnya, Sota dan Tojiro justru bingung bagaimana tebakan Teso itu benar. Lalu muncul lagi orang lain. Semua mata menoleh ke suara yang baru datang. Itu adalah Bajra dan rombongannya yang langsung mengejek para gundul Hosen. Mitsuyoshi dan Mashima langsung tersulut emosi. Tampak semua wajah tegang dari semua yang hadir di situ. Hari itu adalah 6 bulan sebelum Hosen dan susuran akhirnya memutuskan tawuran di hutan forest, yaitu di era Hana, baru masuk ke susuran. Dan kalau tindakan Kuriko menghajar 9 murid Hosen sebagai ronde pertama antara Hosen dan susuran, maka hari ini akan jadi ronde kedua ketegangan antara dua sekolahan andalan itu yang juga akan melibatkan the front of armament.